Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai sholat duha, Lucy mengembalikan mukena dan sejadah ke tempat asalnya. Namun saat ia hendak keluar dari masjid, seorang bapak-bapak yang tidak terlalu tua menghampirinya. Orang itu berpakaian lengkap busana muslim selayaknya seorang ustadz. Assalamualaikum. Salam laki-laki itu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya numpang sholat duha tanpa izin dulu, jawab Lucy hormat. Walau bagaimanapun, dia adalah tamu di masjid itu. Sudah seharusnya menjaga adab dan tata krama. Tidak perlu minta maaf, Neng. Masjid ini rumah Allah. Semua boleh beribadah di sini. Terima kasih, Pak. Maaf sebelumnya. Sepertinya Neng bukan warga kompleks sini. Soalnya saya baru lihat. Sepertinya Ustadz ini mulai mencari tahu tentang Lucy. Benar, Pak. Saya memang bukan orang sini. Bukan juga warga baru. Saya hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya Mbak Anyelir, yang rumahnya di ujung jalan sana, jawab Lucy. Mbak Anyelir? Tapi maaf sebelumnya, Neng. Setahu saya tidak ada yang namanya Anyelir di komplek ini. Apa mungkin saya hanya yang kurang tahu? Atau hanya nama panggilan saja? Bapak itu sangat yakin bahwa tidak ada orang yang bernama Anyelir di komplek ini. Maaf Ustadz, kalau soal itu saya kurang tahu. Setahu saya, nama itu adalah nama aslinya. Soalnya saya pernah melihat KTP Mbak Anyelir. Ustadz itu menganggukkan kepala mendengar penjelasan Lucy. Begini, Neng, maaf sebelumnya jika salah. Katanya Neng ini pernah berbelanja di warung Bu Ros dan mengaku kerja di rumah ujung jalan yang ada pohon besar di belakang rumahnya. Betul Pak Ustadz, itu adalah rumah majikan saya. Lucy memotong pembicaraan Ustadz itu. Astagfirullah. Lucy bingung mendengar kalimat istighfar dari Ustadz itu. Memangnya kenapa Pak Ustadz? Lucy mulai cemas. Sepertinya kesaksian dari warga sekitar tentang rumah majikannya sedikit banyak mulai mengganggu pikirannya. Setahu kami, rumah itu sudah sangat lama kosong. Semua anggota rumahnya ditemukan meninggal dan membusuk. Semenjak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani menunggu rumah tersebut, termasuk keluarga si pemilik rumah. Jelas tidak mungkin jika ada yang menepati tidak memberitahu saya selaku RW, sekaligus Ustadz di komplek ini. Tapi kenyataannya memang begitu Pak Ustadz. Saya sudah 2 minggu kerja di sana. Memang kerap terjadi hal-hal aneh di rumah itu. Beberapa warga pernah mendengar suara riuh anak kecil di dalamnya. Ada juga yang mengatakan pernah melihat seorang anak perempuan kesepian yang selalu membawa boneka. Antara percaya dan tidak percaya, Lucy menatap tajam pada laki-laki itu. Mohon maaf Ustadz, sebaiknya mari kita buktikan langsung ke rumah majikan saya. Dalam hal ini saya pun tidak tahu apa-apa. Saya baru kenal Mbak Anyelir sebulan ini. Pertemuan kami berawal dari sebuah dompet miliknya. Neng sudah sanggup jika harus mengetahui kebenarannya? Tanya Ustadz itu meyakinkan Lucy. Apapun yang terjadi, jika itu yang terbaik, terkhususnya untuk saya yang kerja di sana, insya Allah saya sanggup. Rupanya, Mira dan Rahma telah berhasil mengumpulkan warga. Di luar masjid ternyata sudah banyak orang yang datang. Mereka semua seolah ingin membuktikan langsung
tentang Lucy, si penghuni rumah kosong yang berbelanja di warung Bu Rosmalah, yang sempat menggemparkan jagat dunia maya beberapa hari terakhir ini. "Pak Ustadz, perempuan inilah sang penghuni rumah kosong itu. Kita bakar saja dia hidup-hidup," teriak salah seorang warga dengan suara lantang. Rupanya beberapa warga yang datang telah tersulut emosi karena mendapatkan informasi yang tidak benar tentang Lucy. "Apa maksud kalian? Perempuan ini tidak tahu apa-apa. Justru dialah yang sebenarnya dalam bahaya," pungkas Ustadz. Beberapa warga yang hadir sibuk mengeluarkan ponsel, mengabadikan momen itu lewat sebuah video dan live streaming. "Pak Ustadz, jangan mau terbedaya olehnya. Perempuan itulah sebenarnya penghuni rumah kosong angker itu." "Tutup mulutmu." Pak Ustadz mulai geram dengan tuduhan warga terhadap Lucy. "Anak ini adalah korban. Dia tidak tahu apa-apa. Dia manusia seperti kita. Dia juga baru saja selesai melaksanakan sholat duha. Seharusnya kalian malu menuduh gadis baik seperti anak ini." Semua terdiam mendengar perkataan Ustadz. Di sisi lain, "Baik, kamu kenal perempuan ini? Dia tadi nanyain kamu. Sepertinya dia sedang dalam masalah," pungkas tukang ojek yang mengantar Lucy pagi tadi saat menonton live streaming teman sosial medianya. "Lucy? Kenapa banyak sekali warga yang mengerumuninya?" Sesaat Bayu berpikir. "Bang, saya pamit mau ke sana," sambungnya. "Iya weh, hati-hati." Melihat warga yang datang hanya diam dan tidak lagi ada yang berani bersuara, Pak Ustadz mulai menurunkan nada bicaranya. "Jangan takut saudara-saudara. Mbak ini manusia seperti kita, bukan hantu seperti kabar yang beredar beberapa hari terakhir ini. Kalau begitu, kita buktikan sekarang. Benar apa tidak ada penghuni baru di rumah itu bernama Anyelir, sesuai yang dikatakan anak ini," ujar seorang pria bertubuh tambun. Beberapa warga yang mengetahui kejadian itu lewat siaran langsung di sosial media berdatangan hingga membuat situasi semakin ramai. "Ayo, kita buktikan sekarang," ujar warga lainnya. "Tunggu!" Terdengar suara lain dari kejauhan yang membuat fokus warga teralihkan. Seorang pemuda berperawakan tinggi tegap turun dari motornya sembari melepaskan helm yang ia kenakan. "Bayu," gumam Lucy. "Assalamualaikum, Ustadz Faisal. Saya mengenali gadis ini. Dia Lucy, teman saya." "Syukurlah Bayu, jika dia temanmu, supaya warga tambah yakin bahwa anak ini adalah korban saja," pungkas Ustadz. Tidak beberapa lama, datanglah sebuah mobil sedan keluaran tahun 80-an. Ustadz Faisal yang sekaligus merangkap sebagai RW itu terkejut tak kala melihat sesosok yang keluar dari dalam mobil itu. Ternyata yang datang adalah Pak RT Lesmana. "Pak RW, ada apa? Kenapa ramai-ramai di depan masjid seperti ini? Apalagi sampai ada live streaming. Bagaimana jika diketahui Pak Bupati? Malu kita," ujar Pak RT Lesmana pada RW Faisal. "Maaf Pak, warga sudah sepakat untuk membuktikannya langsung," ujar Ustadz Faisal. "Membuktikan apa?" pungkas Lesmana. "Hei kamu, matikan ponselnya. Jangan ada yang live streaming," hardik Pak RT pada seorang pria yang sedang memainkan ponselnya. "Ya sudah, sekarang selesaikan semuanya dengan baik-baik. Ingat, jangan ada yang siaran langsung lagi," pungkas Pak RT Lesmana yang kemudian pamit dari sana. Setelah Pak RT Lesmana berlalu bersama warga yang datang, Lucy berjalan menuju rumah Anyelir diikuti Bayu. "Sudah, kamu tenang saja. Insya Allah semua akan baik-baik saja," ujar Bayu menenangkan Lucy yang mulai gelisah. Di dalam pikiran Lucy hanya satu. Bagaimana jika kejadian ini sampai diketahui Anyelir? Majikannya itu pasti marah besar. Lucy harap-harap cemas tak kala di kejauhan mulai terlihat rumah majikannya. Sampai di rumah Anyelir, Lucy terkejut bukan main tak kala mengetahui kondisi rumah majikannya yang tadinya bersih dan megah kini menjadi bangunan tua nan kumuh. "Maaf, apakah Neng kerja di rumah ini?"
Tanya Ustadz Faisal yang disaksikan warga lain. Warga yang datang menggeleng-gelengkan kepala. Iya Ustadz, tapi kenapa rumahnya jadi berubah begini? Tadi waktu saya pergi ke masjid, rumah ini masih bagus kok. Kenapa sekarang jadi begini? Jawab Lucy. Perlahan dia melangkah masuk ke dalam rumah itu. Tapi salah seorang warga menahannya. Jangan masuk lagi ke rumah itu, berbahaya. Cegah seorang perempuan yang ikut dalam rombongan warga yang tadi datang. Tapi Bu, barang saya ada di sana. Lucy, biarkan saja semua barangmu yang ada di sana. Sekarang keselamatan kamu yang penting. Timpal Bayu yang juga melarangnya. Tidak Bayu, bagaimana nasib Bella? Kasihan dia. Rupanya Lucy masih belum bisa menerima kenyataannya. Dia sudah terlanjur menyayangi Bella selayaknya adik sendiri. Nah Lucy, ikhlaskan. Apa yang kamu lihat dan kamu temui di rumah itu sesungguhnya tidaklah nyata. Ustadz Faisal mencoba memberikan pengertian pada Lucy. Namun bukannya mendengar, Lucy yang saat ini sedang dipegangi oleh Bayu memberontak dengan brutal hingga dia berhasil membebaskan diri. Tanpa mampu dicegah lagi, Lucy berlari menghampiri pintu dan masuk ke dalam rumah itu. Bella, kamu di mana? Panggil Lucy. Kak Lucy, aku di sini. Tolong Kak, tolong aku Kak, sahut Bella yang terdengar samar-samar dari arah belakang rumah. Lucy segera menuju sumber suara yang dia yakini keberadaannya. Tapi semakin lama suara Bella yang terdengar makin menjauh. Lucy terus saja mengejar suara Bella yang terdengar olehnya. Tanpa disadari, ternyata dia sudah tidak lagi berada di dalam rumah itu, melainkan di sebuah tempat yang sangat asing. Di mana aku? Dan di mana Bella? Ya Allah, tempat apa ini? Sebaiknya saya cepat kembali, gumam Lucy. Sejurus kemudian, Lucy baru menyadari dia memutuskan untuk segera kembali. Tapi sayangnya sudah terlambat. Semua jalan yang dilalui tidaklah jelas arahnya. Mental Lucy mulai kacau. Dia tak tahu harus kemana lagi mencari jalan. Apalagi dengan anehnya, siang seketika berubah menjadi gelap seperti temaram. Sekitar 2 meter dari tempat Lucy berdiri, seorang anak kecil lagi duduk membelakangi di atas sebuah batu besar sambil menangis. Bella, itu kamu kah sayang? Panggil Lucy. Namun anak itu tak menjawab. Dia terus saja menangis terseduh-sedan. Melihat dari postur tubuhnya, Lucy sangat yakin bahwa itu adalah Bella. Dengan keyakinan yang kuat, Lucy segera menghampiri sosok anak kecil yang dia pikir adalah Bella, sang anak majikannya. Bella, ternyata kamu di sini. Ayo, kita pulang. Ajak Lucy mengambil tangan kanan anak itu tanpa memastikan siapa anak ini terlebih dahulu. Lucy segera menuntunnya dan membawanya pergi dari sana. Namun, sekitar 3 langkah, terdengar suara tangis itu masih tetap di tempat semula. Sejurus kemudian, Lucy menyadari bahwa yang dia tuntun bukanlah Bella, melainkan sepotong tangan yang telah terpisah dari tubuhnya. Jantung Lucy terasa mau copot saat melihat wajah anak itu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bella, ternyata kamu di sini. Kakak nyariin kamu loh, ucap Lucy saat mengetahui sebelah tangan yang ia bawa adalah tangan boneka kesayangan Bella. Bella sengaja nungguin kakak di sini karena mama menunggu kedatangan kakak di sana, ujar Bella menunjuk ke suatu tempat yang entah kemana arahnya. Memangnya mama ada di sini juga, Bel? Tanya Lucy yang merasa lega. Ternyata dia tidak sendirian di tempat ini. Iya kak, ayo ikut Bella. Bella menuntun tangan Lucy dan mengajaknya ke sebuah tempat. Tidak begitu jauh dari keberadaan Lucy dan Bella. Beberapa menit kemudian, di depan sana terlihat sebuah bangunan yang cukup besar selayaknya pabrik industri. Di kejauhan, saat langkah mulai mendekat,
Terdengar suara gaduh yang sepertinya berasal dari dalam bangunan itu. Saat sampai, Bella segera mengajak Lucy masuk ke dalamnya. Ternyata benar, sepertinya bangunan ini adalah sebuah pabrik, tapi entah apa yang mereka produksi. Semua orang yang ada di dalam bangunan itu menatap tajam ke arah Lucy. Sungguh tatapan mereka tidaklah mengenakan. Bella terus membawa Lucy ke sebuah ruangan yang ada di dalam bangunan itu. "Selamat datang, Luz," sambung seorang wanita di dalam ruangan itu yang ternyata adalah Anyelir. Dengan ramahnya dia menyambut kedatangan Lucy. "Mbak Anyelir?" Lucy terkejut. "Di mana ini, Mbak? Kenapa rumah Mbak tiba-tiba berubah menjadi bangunan tua?" Beribu pertanyaan berkecamuk di dalam kepala Lucy. Sulit untuk dia menerima semua keanehan-keanehan yang dialaminya. "Lucy, duduk dulu. Tenangkan pikiranmu. Nanti saya akan ceritakan semuanya." Lucy pun duduk setelah mendapatkan tawaran dari majikannya itu. Tidak lama setelahnya, seorang wanita membawa nampan berisi segelas air putih masuk ke ruangan itu. Dia keluar kembali setelah meletakkan gelas itu di atas meja di hadapan Lucy. "Lucy, minumlah dulu, biar kamu merasa lebih rileks dan nyaman," ucap Anyelir. Lucy mengambil gelas air putih itu lalu meminumnya. Entah apa isi di dalam air putih itu. Selang beberapa menit kemudian Lucy merasakan ngantuk yang luar biasa hebatnya. Hingga dia tertidur pulas dalam keadaan masih duduk di atas kursi dan tidak sadarkan diri. Setelah mengetahui Lucy tertidur, Anyelir memerintah 2 orang laki-laki anak buahnya agar membawa Lucy pergi dari ruangannya. Kedua pria bertubuh tinggi besar itu membawa Lucy ke dalam kamar yang tak jauh dari ruangan itu. Mereka keluar dan mengunci pintu setelah membaringkan Lucy di atas tempat tidur. Hari yang tadinya tiba-tiba gelap mendadak, kini telah seutuhnya terbungkus oleh malam. "Ya Allah, di mana ini? Apa yang terjadi? Kenapa saya berada di dalam kamar? Bukannya tadi sedang berbicara dengan Mbak Anyelir?" Lagi-lagi Lucy dibuat kebingungan. Kejadian yang dialaminya sungguh tidak bisa diterima dengan akal sehat. Sejurus kemudian, mata Lucy mendelik ke arah handel pintu kamar yang bergerak turun. Sepertinya ada orang yang ingin membuka pintu. "Sudah bangun, Neng?" Seorang wanita tengah baya dengan rambut hitam sepinggang membawa nampan berisi makanan dan minuman menyapa Lucy dengan ramah. Lucy hanya diam tak menjawab. Sepertinya dia mulai mengingat-ingat sosok wanita ini. "Oh ya, Neng, perkenalkan, saya Narti. Ibu Anyelir menyuruh saya untuk menemani Neng, sebab tadi Neng tidurnya nyenyak sekali. Saya sampai gak tega membangunkannya. Memangnya Mbak Anyelir kemana, Mbok?" "Karena sudah malam, Ibu Anyelir pulang bersama anaknya sekitar pukul 7 tadi," jawab Mbok Narti sembari meletakkan makanan yang dia bawa di atas meja di samping tempat tidur Lucy. Dari jawaban Narti, Lucy mulai tahu bahwasanya saat ini hari sudah malam. Sebaiknya Neng segera makan, mumpung masih hangat, baru kemudian istirahat lagi, sambung Narti. "Mbak Anyelir kapan kesini lagi, Mbok?" "Besok pagi-pagi Bu Anyelir datang lagi, Neng. Biasanya juga begitu." Lucy mulai tahu ternyata selama ini Anyelir yang selalu pergi ketika dia masuk kerja dan pulang ke rumah setelah habis jam kerjanya, rupanya pergi ke tempat ini. "Ya sudah, Neng, Mbok permisi dulu. Kalau butuh apa-apa panggil saja." Narti pun keluar meninggalkan Lucy seorang diri di dalam kamar itu. "Ya ampun, kenapa tidak ingat sama sekali kalau tadi saya tidur sampai malam?" ujar Lucy pada diri sendiri. Lucy yang hanya ingat bahwa tadi dia bersama-sama Anyelir di dalam satu ruangan, kembali dibuat kebingungan. "Jika benar tadi saya tertidur di ruangan Mbak Anyelir, lalu siapa yang membawa saya ke kamar ini?" ujar Lucy dalam kesorangan.
Dia mencoba mengingat-ingat kembali apa saja yang telah dilewati. Memikirkan kejadian-kejadian aneh itu membuat jiwa Lucy tak tenang. Sampai-sampai dia tak menyentuh makanan yang dibawa Narti tadi. Beberapa kali Lucy membaringkan tubuh di atas tempat tidur itu. Walau telah berupaya, tapi matanya tetap saja enggan terpejam. Karena gelisah oleh pikiran yang berkecamuk itu, rasa ngantuk pun enggan menghampiri. Terlintas hasrat ingin keluar dari kamar itu, walau untuk sekedar melihat-lihat tempat ini. Sebenarnya Lucy juga penasaran apa yang dikerjakan majikannya di sini. Perlahan Lucy membuka pintu dan mulai meniti langkah keluar kamar. Saat berada di luar, Lucy baru menyadari ternyata dia berada di dalam bangunan yang masih satu atap dengan ruangan anyelir. Suasana di luar sangatlah berbeda jauh dengan kondisi di dalam kamar. Cahaya lampu yang terpasang di setiap sudut ruangan membuatnya terang benderang. Namun walaupun begitu, sebenarnya keadaan di luar sangatlah sepi. Bahkan hampir tidak ada suara-suara apapun yang terdengar. Para pekerja yang ramai dijumpai Lucy kala pertama menginjakkan kaki ke tempat ini sudah tidak ada lagi. Mungkin mereka sudah pulang, pikir Lucy. Sebuah ruangan besar yang berada di ujung bangunan ini mengundang perhatian Lucy. Dari kejauhan terdengar suara orang berbincang-bincang renyah yang sesekali ditemani gelak tawa dari ruangan besar yang hendak Lucy gapai. Sepertinya bangunan besar ini adalah tempat berkumpulnya para pekerja, selayaknya mes karyawan yang dipakai untuk beristirahat ataupun bermalam. Oh, ternyata di sini mereka berkumpul. Ramai juga ya, gumam Lucy yang terus melangkah masuk menghampiri orang-orang yang berada di dalamnya. Mereka yang berada di dalam mes menyadari kedatangan Lucy, menghentikan obrolannya. Tatapan mata mereka nampak kurang bersahabat. Salah seorang wanita berperawakan tinggi langsing berpakaian seksi menghampiri dengan tatapan sinis. Sepertinya dia tak nyaman dengan kehadiran Lucy di sana. Perempuan seksi itu memperhatikan sambil memutari Lucy, seperti mengamati dari ujung kaki hingga kepala. Setelah itu barulah dia berhenti di hadapan Lucy dan berkata, "Orang baru ya?" "Iya mbak, saya Lucy, orang baru di sini," jawab Lucy ramah diiringi senyum sebagai isyarat salam perdamaian. "Sudah tahu peraturan di tempat ini?" tanya wanita itu lagi. Kali ini ucapannya sedikit ketus. Pandangannya yang tajam serasa menembus ke jantung. Ada kekhawatiran yang menjelma dalam diri Lucy. Takut perempuan itu berbuat sesuatu yang tidak mengenakkan. Belum mbak." Ekspresi wajah wanita itu yang seperti menggertak membuat Lucy gugup. "Baiklah, sekarang aku memberitahumu peraturan di sini. Sebagai orang baru, tugas kamu yang pertama harus melayani kami di setiap jam luar kerja. Tugas itu akan menjadi tanggung jawabmu sampai ada orang yang baru yang akan menggantikan kamu." "Baik mbak." "Yang kedua, jangan melakukan apapun di tempat ini tanpa sepengetahuan kami. Apalagi tidak izin terlebih dahulu. Kamu akan tahu sendiri akibatnya jika itu dilanggar." "Iya mbak." "Dan yang terakhir, jangan coba-coba berniat atau sengaja ingin kabur dari tempat ini. Paham?" hardik wanita itu dengan nada ancaman. "Paham mbak." "Bagus, sekarang kamu ikut saya untuk mengetahui tugas pertamamu." Wanita itu menarik kasar tangan Lucy dan mengajaknya ke suatu tempat. Lucy yang merasa sakit di pergelangan tangan akibat ditarik paksa, mencoba bertanya. "Saya mau dibawa kemana mbak?" tanya Lucy di tengah menahan rasa sakit di pergelangan tangan akibat ditarik paksa wanita itu. Wanita itu terus saja menarik paksa tangan Lucy, sehingga sejurus kemudian tibalah di ruangan kecil persegi 4 yang sempit dan pengap. Karena memang tingkat kelembapan sangat tinggi di ruangan sempit itu. Perempuan tinggi seksi yang ternyata adalah pemimpin kekuasaan
yang ditakuti banyak orang itu mendorong paksa Lucy masuk ke dalam ruangan sempit yang mengakibatkan dia hampir terjungkal dan menabrak dinding. "Kerjakan semua pekerjaan di sini," ujar perempuan itu dengan suara lantang. Lucy hanya diam dan pasrah atas perlakuan yang dia terima, karena memang tak mempunyai keberanian untuk melawan. Di dalam ruangan sempit yang ternyata dapur itu, terdapat seorang perempuan tengah duduk cuek di sudut ruangan yang seolah tidak memperhatikan kejadian barusan. Sepertinya dia juga bernasib sama dengan Lucy. Hal itu terlihat dari ekspresi ketakutan di wajahnya. Mungkin hampir setiap hari dia merasakan perbuatan tidak mengenakan dari teman-teman pekerja lainnya yang memihak perempuan tinggi seksi tadi. Melihat dari perawakannya, sepertinya wanita ini memiliki usia yang tidak begitu jauh dengan Lucy. Hanya saja tubuhnya terlihat lebih kurus. Walaupun baru saja mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, Lucy memberanikan diri menghampirinya dengan niat ingin bersahabat. "Kamu sendirian di sini?" sapa Lucy dengan pertanyaan sambil mengambil posisi duduk di sebelah wanita itu. Tapi perempuan itu hanya diam. "Tidak usah takut, saya bukan orang jahat. Kenalin, nama saya Lucy," sambung Lucy sembari mengulurkan tangan untuk berkenalan. Namun wanita itu tetap diam dan tidak menerima uluran tangan Lucy. Sapaan ramah Lucy malah membuatnya kelihatan semakin ketakutan. Wanita itu menundukkan kepalanya seolah tak ingin berteman dengan siapapun. Perlakuan kasar yang dia alami membuat mentalnya terganggu dan menghilangkan rasa empati terhadap sesama. "Ya sudah, kalau kamu tidak mau bersahabat dengan saya, tidak apa-apa." Lucy bangkit dari tempat duduk yang tadinya berada di sebelah wanita itu. "Setidaknya kamu sudah tahu, mulai hari ini kita akan menghabiskan waktu bersama-sama," sambung Lucy. Karena tidak mendapatkan reaksi dari perempuan yang belum diketahui namanya itu, Lucy mulai membereskan barang-barang yang berserak dan berantakan. Namun saat Lucy mengambil sayuran yang berada tidak pada tempatnya, lalu kemudian membasuh dan ingin menyimpannya di dalam lemari kecil yang sepertinya itu adalah kulkas, tiba-tiba perempuan itu bangkit dari tempat duduknya dan menarik tangan Lucy agar tidak menyentuh lemari kecil seperti kulkas itu. "Jangan sentuh benda itu." "Kenapa?" "Nanti sayurannya pada busuk jika tidak disimpan di dalam lemari pendingin," ujar Lucy. "Tidak boleh ada yang menyentuh benda itu." Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.